Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan UAS Ilmu Filsafat, yaitu dengan judul Upacara Adat Sedekah Laut. Yang pertama yaitu latar belakang. Kebudayaan sangat besar maknanya bagi suatu bangsa. Artinya, dengan kebudayaan bangsa itu menjadi sempurna tingkat hidupnya. Kebudayaan diperoleh secara turun-temurun dari nenek moyang sebelumnya dengan adat dan tradisi sebagai unsur-unsur yang penting. Salah satu kebudayaan yang turun-temurun dari nenek moyang dan masih dilakukan hingga saat ini adalah tradisi sedekah laut. Pada umumnya, tradisi sedekah laut merupakan upacara yang dilaksanakan di setiap pesisir laut Pulau Jawa pada tanggal 1 Muharram atau sering dikenal oleh masyarakat Jawa dengan 1 Suro. Upacara sedekah laut adalah salah satu tradisi yang dilakukan oleh masyarakat pesisir di Indonesia, khususnya di Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Upacara ini dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rezeki yang diberikan berupa hasil laut. Bagi masyarakat, upacara sedekah laut merupakan kegiatan pembuangan suatu benda ke dalam laut atau ke dalam sungai yang airnya mengalir sampai ke laut. Masyarakat pesisir sangat bergantung pada hasil laut sebagai sumber kehidupan utama. Oleh karena itu, upacara sedekah laut menjadi bagian penting dalam kehidupan mereka. Upacara ini dilakukan untuk memohon keselamatan, keberkahan, dan kelancaran dalam mencari rezeki dari laut. Yang kedua yaitu analisa di bidang keilmuan. Yang pertama yaitu ada bidang ilmu agama. Di sini, sedekah laut memiliki pandangan yang baik dalam bidang budaya dan agama. Dalam ranah antropologi agama, praktik sedekah laut merupakan fenomena yang merentang sepanjang garis pesisir, khususnya di Indonesia, dan mengundang perhatian para peneliti terkait bagaimana keagamaan dan kepercayaan memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat. Sedekah laut tidak hanya menjadi manifestasi kepatuhan spiritual terhadap kekuatan yang diyakini mengendalikan kelimpahan laut, tetapi juga menyajikan gambaran kompleks mengenai keterkaitan sosial dan ekonomi. Dalam perspektif antropologi agama, sedekah laut juga memiliki beberapa nilai religius, seperti nilai dasar takwa yang disinkronkan dengan nilai-nilai ubudiyah, tanggung jawab, yang disinkronkan dengan nilai moralitas atau akhlakul karimah, kedisiplinan yang disinkronkan dengan nilai Islam mizaiyah, adanya kejujuran, persaudaraan, dan peduli sosial. Yang kedua yaitu bidang ilmu ekologi. Adanya tradisi sedekah laut ini memiliki hubungan dalam bidang ekologi. Ekologi di sini merupakan salah satu cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang hubungan timbal balik organisme dengan lingkungannya. Dalam hal ini, sedekah laut dilakukan untuk memberikan timbal balik dengan lingkungannya. Praktik ini tidak hanya mencerminkan kearifan lokal dalam memanfaatkan sumber daya laut, tetapi juga menciptakan pola ketergantungan yang kompleks antara manusia dan lingkungannya. Analisis ekologis sedekah laut dapat memperjelas bagaimana tradisi keagamaan ini memainkan peran penting dalam konservasi sumber daya alam pesisir. Selain itu, praktik sedekah laut juga dapat menjadi wujud partisipasi masyarakat dalam upaya pelestarian alam, di mana ritual religi tersebut menjadi sarana untuk membentuk kesadaran ekologis dan memberikan dukungan kolektif terhadap keberlanjutan lingkungan laut yang menjadi tulang punggung kehidupan masyarakat pesisir. Dengan mengintegrasikan dimensi ekologi ke dalam pemahaman sedekah laut, dapat dibuka peluang untuk merancang kebijakan dan prakarsa konservasi yang lebih berkelanjutan,
mempertahankan kearifan lokal sambil memastikan kelangsungan ekosistem laut yang vital bagi kehidupan manusia. Yang ketiga yaitu bidang ilmu sosiologi. Dalam konteks sosiologi, praktik sedekah laut memberikan pandangan mendalam terhadap struktur sosial dan dinamika masyarakat pesisir. Sedekah laut tidak hanya merupakan ritual keagamaan, juga sebuah peristiwa sosial yang memperkuat solidaritas dan hubungan antara anggota masyarakat. Analisis sosiologis terhadap sedekah laut memungkinkan pemahaman tentang bagaimana tradisi ini menjadi inti dari kehidupan sosial masyarakat pesisir, memperkuat identitas kolektif mereka dalam menghadapi tantangan ekonomi dan lingkungan. Praktik ini menciptakan jaringan sosial yang kompleks, di mana nelayan dan komunitas pesisir lainnya terlibat dalam interaksi sosial yang melibatkan pertukaran pengetahuan, dukungan emosional, dan pengembangan sumber daya. Tradisi sedekah laut dapat menanamkan jiwa sosial kegotong royongan pada warga masyarakat setempat dan generasi penerusnya. Analisis sosiologis sedekah laut juga bisa membahas bagaimana perubahan dalam praktik ini dapat mencerminkan perubahan sosial yang lebih luas, seperti perubahan ekonomi atau pergeseran budaya. Selain itu, praktik ini dapat dianggap sebagai bentuk resiliensi sosial di mana masyarakat pesisir merespon perubahan dengan mempertahankan dan mengadaptasi tradisi-tradisi mereka, menciptakan suatu model kohesi sosial yang dapat memberikan dasar untuk memahami dinamika masyarakat pesisir dalam era globalisasi. Yang keempat yaitu bidang ilmu sejarah. Sedekah laut secara sejarah bermula dari awalnya keruntuhan Pajajaran yang digempur oleh gabungan Balai Tentara Mataram, Cirebon, dan Banten. Pelaksanaan tradisi ini dimulai pada tahun 1960 dan selalu diperingati setiap tanggal 6 April. Dalam tradisi ini, banyak dilakukan kegiatan atau upacara tradisional seperti pelepasan sesaji ke laut dengan harapan hasil tangkapan ikan atau hasil laut yang didapatkan oleh para nelayan dapat meningkat. Terdapat mitos tentang Nyi Roro Kidul tersebut dan harus ada tumbal yang harus dikorbankan sebagai bentuk menghargai yang punya kawasan laut. Nilai-nilai historis yang terkandung tersebut membuat masyarakat pesisir pantai untuk selalu melakukan tradisi ini sampai sekarang. Kesinambungan praktik ini hingga saat ini menunjukkan betapa kuatnya ikatan antara sejarah, mitos, dan nilai-nilai kultural dalam membentuk identitas dan kehidupan masyarakat pesisir. Yang kelima yaitu bidang ilmu kearifan lokal. Sedekah laut dilakukan oleh masyarakat pesisir pantai setiap 1 tahun sekali sebagai rasa syukur atas hasil yang diperoleh nelayan, serta berdoa agar hasil laut selalu melimpah dan selalu diberi keselamatan ketika bekerja. Sedekah laut menjadi salah satu local wisdom yang menjadi ciri khas masyarakat pesisir pantai untuk mewarisi nilai-nilai kebersamaan, keadilan, dan keberlanjutan yang melibatkan masyarakat pesisir dalam memberikan sebagian hasil tangkapan laut mereka kepada yang membutuhkan, termasuk mereka yang kurang beruntung. Selain itu, sedekah laut juga memiliki dimensi spiritual, di mana masyarakat percaya bahwa memberikan sebagian hasil tangkapan laut mereka akan membawa keberuntungan, perlindungan, dan kesuburan bagi mereka yang memberikan serta bagi lingkungan laut yang memberi rezeki. Praktik ini mencerminkan kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam, mengajarkan nilai-nilai keadilan sosial, dan menciptakan ikatan kuat antara masyarakat pesisir dengan laut sebagai warisan budaya yang hidup. Yang ketiga yaitu kenyataan dan penyimpangan serta penelitian terkini. Kenyataannya yaitu upacara adat sedekah laut merupakan salah satu tradisi masyarakat pesisir di Indonesia yang dilaksanakan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan atas rezeki dari laut.
Upacara ini biasanya dilakukan sebelum memulai musim penangkapan ikan atau setelah musim panen laut. Selain itu, sedekah laut juga dianggap sebagai wujud kepedulian terhadap keberlangsungan sumber daya laut dan ekosistemnya. Dalam upacara ini, masyarakat mempersembahkan hasil laut seperti ikan, kerang, dan hasil laut lainnya kepada Tuhan sebagai bentuk rasa syukur dan permohonan agar diberkati dengan hasil tangkapan yang melimpah. Masyarakat pesisir biasanya melaksanakan upacara ini secara bersama-sama, melibatkan seluruh komunitas pesisir termasuk nelayan, pemuka agama, tokoh adat, dan masyarakat umum. Hal ini mencerminkan solidaritas dan kekompakan dalam menjaga keberlangsungan sumber daya laut serta kehidupan masyarakat. Upacara adat sedekah laut juga memiliki nilai spiritual yang sangat dalam bagi masyarakat pesisir. Selain sebagai ungkapan rasa syukur, upacara ini juga dianggap sebagai sarana untuk memohon perlindungan dan keselamatan dari Tuhan dalam menjalani kehidupan di laut. Selama upacara berlangsung, masyarakat juga melakukan doa dan ritual-ritual tertentu untuk memohon kelancaran dalam mencari rezeki dari laut serta menjaga kelestarian lingkungan laut. Dengan demikian, upacara adat sedekah laut tidak hanya memiliki makna keagamaan, tetapi juga sebagai wujud kepedulian terhadap lingkungan dan sumber daya alam. Yang kedua yaitu penyimpangan. Upacara adat sedekah laut, meskipun merupakan bagian penting dari warisan budaya masyarakat pesisir Indonesia, juga menghadapi beberapa penyimpangan. Salah satu penyimpangannya yang terjadi adalah perbedaan interpretasi hukum Islam dalam memahami sedekah laut, yang menyebabkan konflik di beberapa daerah. Beberapa ulama dan tokoh masyarakat memiliki pandangan yang berbeda terkait dengan aspek keagamaan dalam tradisi sedekah laut, sehingga menimbulkan ketegangan antar masyarakat. Selain itu, dalam beberapa kasus, tradisi sedekah laut juga dihubungkan dengan kepercayaan pada makhluk halus dan dewa-dewa laut yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Selain konflik keagamaan, tradisi sedekah laut juga mengalami perubahan dalam pelaksanaannya. Beberapa masyarakat melaporkan adanya pergeseran makna dan tujuan asli dari upacara sedekah laut. Misalnya, dalam beberapa kasus, upacara sedekah laut lebih dijadikan sebagai ajang hiburan dan komunikasi sosial daripada sebagai ungkapan rasa syukur dan permohonan keselamatan serta kelimpahan ikan. Hal ini menunjukkan adanya perubahan signifikan dalam nilai dan makna tradisi sedekah laut dari waktu ke waktu. Selanjutnya yaitu penelitian terkini. Sekarang ini, penelitian tentang upacara adat sedekah laut menyoroti berbagai aspek yang terkait dengan pelaksanaan, makna, dan dampaknya terhadap masyarakat pesisir serta lingkungan laut. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Institut Pertanian Bogor pada tahun 2020 menemukan bahwa upacara adat sedekah laut masih sangat relevan dalam konteks keberlanjutan sumber daya laut dan kehidupan masyarakat pesisir. Penelitian ini menunjukkan bahwa upacara sedekah laut dapat menjadi sarana untuk memperkuat solidaritas dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan laut, serta sebagai upaya pelestarian tradisi dan budaya lokal. Namun, penelitian tersebut juga menyoroti adanya tantangan terkait dengan komersialisasi acara, penggunaan bahan-bahan yang merusak lingkungan, dan ketidakseimbangan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan upacara. Selain itu, penelitian terbaru yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada tahun 2022 menyoroti pentingnya mengintegrasikan pengetahuan tradisional dan ilmiah dalam upaya pelestarian lingkungan laut melalui upacara adat sedekah laut. Penelitian ini menekankan bahwa kolaborasi antara pengetahuan lokal dan ilmiah dapat menghasilkan pendekatan yang holistik dalam menjaga keberlanjutan sumber daya laut. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa upacara sedekah laut dapat menjadi momen untuk memfasilitasi transfer pengetahuan antar generasi dan memperkuat peran masyarakat pesisir sebagai agen perubahan dalam pelestarian lingkungan laut. Selanjutnya yaitu kesimpulan argumentatif.
Upacara adat sedekah laut merupakan tradisi para nelayan di pesisir pantai sebagai ungkapan rasa syukur dan penghormatan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rezeki yang diberikan berupa hasil laut, serta untuk memohon keselamatan saat melaut sehingga kegiatan melaut berjalan lancar. Selain itu, upacara sedekah laut juga menjadi wujud kepedulian terhadap lingkungan dan ekosistem laut. Dalam upacara sedekah laut, masyarakat pesisir mengumpulkan hasil laut seperti ikan, udang, dan hasil laut lainnya untuk kemudian diberikan sebagai sedekah. Hal ini menunjukkan kesadaran akan pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem laut dan merawat sumber daya alam yang ada. Dengan demikian, upacara sedekah laut juga menjadi ajang untuk mengajarkan nilai-nilai kearifan lokal kepada generasi muda agar mereka dapat menjaga kelestarian lingkungan. Tradisi sedekah laut ini tidak hanya mengandung nilai-nilai kearifan lokal saja, melainkan terdapat nilai agama, sosial, sejarah, ekologi, hingga kebudayaan. Dalam ilmu agama, tradisi ini dilakukan dengan cara berdoa bersama dengan tujuan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkah yang diberikan. Dalam ilmu sosial, dengan adanya tradisi ini dapat mendorong umat manusia untuk selalu tolong-menolong dan bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan. Dalam ilmu sejarah, dapat menjadi nilai-nilai historis yang tersimpan di balik adanya tradisi sedekah laut ini. Nilai ekologi yang terkandung dengan adanya tradisi ini yaitu dapat membantu untuk menyeimbangkan ekosistem laut agar tetap terjaga meskipun masyarakat pesisir pantai sudah mengambil hasil laut sebagai salah satu sumber kehidupan mereka. Dengan adanya tradisi sedekah laut ini juga dapat menjadi salah satu kebudayaan yang perlu dilestarikan dan diperkenalkan kepada generasi baru agar tradisi tetap terjaga. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa upacara adat sedekah laut memiliki nilai yang sangat penting dalam menjaga kelestarian lingkungan, mempererat tali silaturahmi, serta melestarikan warisan budaya lokal. Oleh karena itu, perlu adanya dukungan dan perhatian dari berbagai pihak untuk terus melestarikan tradisi ini agar dapat terus diwariskan kepada generasi selanjutnya. Upacara sedekah laut bukan hanya menjadi simbol kebersamaan dan rasa syukur, tetapi juga menjadi bentuk komitmen untuk menjaga keberlangsungan ekosistem laut demi kesejahteraan bersama. Terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya? Mbak izin bertanya, Baik, Mbak, silahkan. apa pandangan agama terhadap tradisi sedekah laut? Baik, apakah ada yang bertanya lagi? Izin bertanya, Mbak. Ya, silahkan. Apa pro kontra dari tradisi sedekah laut? Terima kasih. Baik, terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Izin bertanya, Mbak. Ya, silahkan. Bagaimana pandangan Anda terhadap tradisi sedekah laut? Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Ratih, yaitu apa pandangan agama terhadap tradisi sedekah laut? Pandangan agama terhadap tradisi sedekah laut bervariasi tergantung pada keyakinan dan ajaran agama yang dianut. Dalam agama Islam, sedekah laut bisa dianggap sebagai amal kebajikan yang baik karena memberikan bantuan kepada sesama dan menjaga kelestarian alam. Namun, pandangan ini juga bisa berbeda-beda tergantung pada interpretasi masing-masing ulama atau pemimpin agama. Di sisi lain, dalam agama Hindu, tradisi sedekah laut dianggap sebagai suatu bentuk penghormatan kepada dewa-dewi laut dan juga sebagai wujud rasa syukur atas rezeki yang diberikan oleh laut. Tradisi ini sering dilakukan dengan pemberian persembahan kepada dewa laut seperti bunga, dupa, atau makanan yang kemudian dilempar ke laut sebagai bentuk sedekah. Dengan demikian, dalam pandangan agama Hindu, sedekah laut dianggap sebagai suatu tindakan spiritual yang penting untuk menjaga keseimbangan alam dan memperoleh berkah dari dewa-dewi laut. Bagaimana Mbak Rati atas jawaban yang saya berikan? Sudah, Mbak. Terima kasih. Baik, terima kasih.
Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Windian. Apa pro kontra dari tradisi sedekah laut? Pro dari tradisi sedekah laut adalah bahwa tradisi ini dianggap sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan atas rezeki yang diberikan melalui hasil laut. Selain itu, sedekah laut juga dianggap sebagai bentuk kepedulian terhadap keberlangsungan sumber daya laut dan ekosistemnya. Melalui tradisi ini, masyarakat diharapkan untuk lebih memperhatikan keberlanjutan ekosistem laut dan menjaga keseimbangan alam. Namun, ada juga kontra terhadap tradisi sedekah laut. Beberapa orang berpendapat bahwa tradisi ini dapat menyebabkan penangkapan ikan secara berlebihan, yang dapat merusak ekosistem laut dan mengancam keberlanjutan sumber daya laut. Selain itu, ada juga yang berpendapat bahwa tradisi sedekah laut seringkali disertai dengan praktik-praktik spiritual atau kepercayaan tertentu yang tidak selalu sesuai dengan prinsip-prinsip konservasi lingkungan yang berkelanjutan. Bagaimana Mbak Windy? Sudah cukup, Mbak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Cindy. Bagaimana pandangan Anda terhadap tradisi sedekah laut? Dari yang saya lihat, tradisi sedekah laut sebagai suatu bentuk penghargaan dan rasa syukur terhadap sumber daya alam, serta sebagai tindakan kebaikan yang membantu sesama. Tradisi ini juga memperkuat hubungan antara manusia dan alam, serta mengajarkan nilai-nilai kepedulian terhadap lingkungan. Oleh karena itu, saya melihat tradisi sedekah laut sebagai suatu praktik yang bernilai spiritual dan sosial yang positif. Bagaimana Mbak Cindy? Iya, Mbak. Nggih, Mbak. Oke, baik. Terima kasih. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, saya akan menutup presentasi ini. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi